Qadu al-khabar khas wal khabar alam. Balil makna, nah ini. Annahu ma'a haula binasrihi wa ta'yidihi duna ulaik. Jadi ketika disebutkan Allah bersama mereka itu, kata Ibnu Taimiyah, maknanya Allah membersamai mereka dengan pertolongannya dan penguatannya. Allah menolong mereka. Bukankah ini bagian dari ta'wil, saudara-saudaraku sekalian? Jadi Ibnu Taimiyah sendiri tidak konsisten dengan manhajnya, dan Salafi Wahabi sendiri tidak akan pernah bisa konsisten dengan manhaj itu, dengan manhaj yang menolak ta'wil secara mutlak itu. Nasullaha fanasiyahum. Ayo Anda bagaimana mengartikan itu? Mereka melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Bisa nggak Anda konsisten? Anda kan menetapkan semua yang Allah tetapkan bagi dirinya, tanpa ditakwil begitu kan? Sekarang bisa nggak Anda menetapkan sifat lupa bagi Allah? Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Bisa nggak Anda menetapkan sifat lupa bagi Allah? Kan mustahil. Tapi kalau Anda konsisten untuk menolak takwil, kan harusnya Anda juga menetapkan sifat lupa bagi Allah. Itu kan konsekuensinya. Ya, jadi manhaj yang menolak takwil secara membabi buta itu tidak akan bisa konsisten ketika membaca ayat-ayat Al-Quran yang memang mengharuskan adanya takwil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Dalam sebuah potongan video, si Uding nampaknya belum selesai menghina atau merendahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sekarang dia mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ini tidak konsisten dengan perkataannya. Satu sisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy dengan sifat ketinggiannya. Dan satu sisi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ini mentakwilkan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hal ini si Udin menganggap bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ini tidak konsisten. Oleh karenanya pernyataan konyol seperti ini kita tidak mendapatkan kecuali muncul dari orang-orang yang di dalam kepalanya ada syubhat. Karena kenapa jemaah rahimahullah? Sebab penjelasan ini adalah penjelasan yang telah diuraikan para ulama kita dahulu dari zaman ke zaman. Jadi saya ingin gariskan, bukan hanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang telah menjelaskan pernyataan atau yang permasalahan berkaitan dengan ma'iyatullah, tetapi para ulama sejak dahulu sampai sekarang itu mereka konsisten dengan pernyataannya tersebut. Nanti kita akan bahas panjang lebar. Kemudian ada satu ayat yang sangat lucu juga. Ya, sangat lucu bagaimana Uding ini menerjemahkannya kemudian menjelaskannya, yaitu sifat nasyun atau lupa. Di mana si Uding mengatakan Salafi Wahabi ini tidak bisa dijadikan patokan dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka tidak konsisten menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pelupa. Mereka mensifatkan Allah Subhanahu wa taala tidak pelupa. Padahal di situ kata lupa di situ sangat nyata sekali, sangat disebutkan secara gamblang, secara konteks seseorang bisa memahami kata lupa di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, ini juga ini menunjukkan betapa si Uding ini tidak paham bahasa Arab, ya, tidak memiliki kapasitas. Oleh karena jamaah rahmatullah, sebelum saya menjelaskan semua yang kita akan bahas ini, dua poin ini, dua ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan satu sisi ma'iyatullah dan satu sisi sifat nasya Allah Subhanahu wa taala atau lupanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan jelaskan secara rinci. Ya, saya ingin katakan kepada antum bahwasanya bodoh itu adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Karena kenapa? Dengan bodoh seseorang tidak akan bisa mengetahui hakikat dari sebuah ilmu. Ya, ketika misalnya ini kebenaran dan ini sebuah kebatilan, maka dia tidak bisa membedakan karena kebodohannya. Kemudian yang kedua jemaah rahmatullah, ada penyakit yang lebih bahaya daripada bodoh. Apa itu? Bodoh kuadrat. Yaitu dia bodoh tetapi dia tidak mengetahui dirinya bodoh. Sehingga apa? Kadang ada sesuatu yang dia nukilkan, yang dia sampaikan tidak sesuai dengan realitanya. Ini adalah jahlum murakkab, bodohnya orang bodoh. Dan seperti si Uding ini, afwan jiddan, si Uding ini ya, ketika menjelaskan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kebenarannya, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, dia menggunakan firman Allah, dia menggunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para ulama, tetapi sekali lagi kita ingin katakan kepada antum semuanya bahwasanya apa yang di kepalanya, pemahamannya tidak seperti itu. Menunjukkan bahwasanya kalau selama ini si Uding hanya seputar filsafat dengan seputar sufi, maka antum tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang sejatinya, ilmu yang pada hakikatnya. Karena kenapa? Filsafat dan sufi adalah memiliki akidah yang menyimpang, sehingga kalau antum mengatakan filsafat dan sufi ini akidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini sungguh sangat keliru, sungguh sangat keliru. Dari pernyataan ini saja antum bisa sudah salah. Baik, jamaah rahmatullah.
Pernyataan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hambanya, ma'iyatullah. Ini ditafsirkan oleh para ulama. Jadi antum jangan mengatakan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mentakwilkan, itu tafsir. Makanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Antum kalau tidak punya ilmu, antum kalau bodoh jangan menafsirkan sendiri. Tanya ahli ilmu, baca kitabnya para ulama yang memang benar-benar kapasitas di dalamnya seperti tafsir. Misalnya antum berbicara tentang Quran, kembali kepada tafsir para ulama dan ulama yang mu'tabar, ulama yang kibar, yang besar, yang diakui keilmuannya, yang digunakan kitabnya untuk membahas Al-Qur'anul Karim, memahami Al-Qur'anul Karim dengan tafsir-tafsir mereka. Jadi tafsir itu bukan takwil. Ini keliru dan salah, karena takwil tidak digunakan ahli sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman untuk mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena mentakwilkan sifat Allah hanya digunakan oleh Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah untuk menyesatkan manusia dari firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau antum ingin berbicara tentang hadis, maka antum merujuk kepada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan imam-imam yang lainnya yang berkaitan dengan hadis yang mereka ahlinya. Terjemahan rahmatullah. Singkat saja, kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang semakna dengan firman Allah, innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Setelah Allah Subhanahu wa taala panjang lebar menyebutkan penciptaan langit dan bumi, begitu pula ilmunya Allah meliputi segala sesuatunya yang ada di langit maupun di bumi. Allah kemudian mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Baik, ma'iyah di sini apa maksudnya? Apa ma'iyah itu secara zat atau ma'iyatullah secara ilmu? Ini adalah akidah yang diajarkan oleh sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman. Dan bagaimana mereka menafsirkan firman ini? Baik, Imam At-Tabari, salah satu ahli tafsir, beliau kemudian mengatakan, yaqul wa huwa syahidun lakum ayyuhan nas aina ma kuntum ya'lamukum wa ya'lamu a'malakum wa mutaqallabakum wa mathwakum wa huwa ala arsy fawqa samawati sab'a. Baik, Imam At-Tabari rahimahullah. Jadi ini bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini bukan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi saya ingin tegaskan, pernyataan, perkataan dan sikap tegas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu bukan dari diri sendiri beliau rahimahullah, tetapi beliau menukilkan ilmu dari zaman ke zaman, ilmu dari Nabi SAW kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'in, da'amatul arba', dan sampai kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kepada murid-muridnya dan kepada kita, akidah sunnah wal jamaah, itu dinukilkan dari zaman ke zaman. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan akidah kepada umat, akidah sunnah wal jamaah, itu beliau nukilkan, tidak datang dari diri beliau sendiri rahimahullah. Jadi saya tidak tahu tendensius si Udin kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini sangat luar biasa kebenciannya. Luar biasa. Saya tidak tahu kenapa dia sangat benci kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Padahal Syekhul Islam hanya menukilkan dari zaman ke zaman dari guru beliau yang kemudian beliau sampaikan kepada kita. Baik, apa kata Imam At-Tabari? Ya, siapa yang tidak mengenal Imam At-Tabari? Paham kita semuanya Imam At-Tabari. Keilmuan beliau berkaitan dengan tafsir ini tidak diragukan lagi. Baik. Apa kata Imam At-Tabari? Wa huwa syahidul lakum. Allah Maha melihat kalian, ayuhan nas, wahai manusia tanpa terkecuali. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, Allah mengetahui kalian. Allah mengetahui amalan kalian. Allah mengetahui gerak-gerik kalian, tempat kalian. Allah Subhanahu wa taala kemudian beliau tegaskan, wa huwa ala arsy fawqa samawati sab'a, dan dia Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh. Artinya apa? Imam At-Tabari sama dengan akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akidahnya apa? Yang bersama dengan kita, yang meliputi kita adalah ilmunya Allah. Seperti anak buat video sekarang, Allah bersama dengan saya. Apanya? Ilmunya. Allah mengetahui saya dengan ilmunya, dengan maha luasnya ilmunya Allah. Adapun secara zatnya Allah Jalla Jalaluhu itu tetap ada di atas langit yang ketujuh, di atas arsy, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh dengan arsy-Nya. Bukan berarti arsy itu meliputi Allah. Ini salah kaprah. Ya, sebagian orang mengatakan, kalau kita mengatakan Allah di atas langit, oh berarti Allah butuh tempat, Allah bersemayam di atas langit. Artinya langit itu meliputi Allah. Ini pemikiran konyol.
Siapa yang menafsirkan demikian? Tidak ada yang menafsirkan demikian. Kita hanya mengimani Allah berada di atas langit yang ketujuh, berada di atas arsy yang paling tinggi. Bukan berarti Allah butuh tempat. Ya, inilah kadang mereka membuat-buat sesuatu, memaksakan sesuatu seolah-olah Ahlussunnah wal Jamaah, para salafiyun dan mereka gelar Wahabi itu berkeyakinan Allah butuh tempat, Allah diliputi tempat. Ini pernyataan konyol. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang mulia yang lainnya, mereka mengimani Allah di atas langit, di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau mereka mengatakan Allah tidak di atas langit, tidak di atas arsy, datangkan siapa di antara ulama salaf, siapa di antara salaf, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang mengatakan demikian, kecuali datang perkataan ini dari orang-orang Asy'ariyun. Ini tantangan buat ente semuanya, buat si Udin, datangkan perkataan salah seorang di antara sahabat, para tabi'in dan tabi'in dan imatul arba yang mereka mengatakan Allah tidak di atas arsy. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujah kalian kalau benar-benar kalian ini orang yang jujur, orang yang di atas ilmiah. Baik. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ka qaulihi ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wa la khamsati illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa ma'ahum aina ma kanu. Wa hadhihi al-ma'iyyah ma'iyyatul ilmi wal ittila'. Baik. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ketika beliau menyebutkan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, semakna firman Allah, ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa ma'ahum aina ma kanu. Maksudnya di sini wa hadhil ma'iyyah, ini adalah kebersamaannya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ma'iyyatul ilmi wal itla', tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kebersamaan Allah, yaitu ilmunya Allah, wal ittila'nya dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala tentang hambanya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini yang tidak konsisten, atau ente ilmunya yang tidak sampai, atau ente yang memang tidak paham akidah yang seperti ini. Karena kenapa? Ente hanya berkeluh dengan filsafat, dengan sufi, sehingga aku tidak akan bisa paham dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ente kalau banyak baca kitab Asy'ari, ente tidak akan pernah menemukan ini. Ya, takwil dengan tafsir saja ente tidak bisa bedakan mana takwil, mana tafsir. Takwil itu memalingkan makna dari satu makna yang satu ke makna yang lainnya. Adapun tafsir adalah penjabaran, penjelasan. Dan kalau kita berbicara tentang Quran, tafsirnya kembali kepada para a'immah, para ulama, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, bagaimana mereka menafsirkan ayat-ayat tersebut. Ya, jangan ente tafsir ente katakan takwil ente katakan tafsir. Gimana caranya ente? Ini harus belajar lagi teman-teman. Bukan kita merendahkan, tetapi orang kalau merendahkan para ulama, maka tidak ada kemuliaan baginya. Akan nampak kebodohan demi kebodohan. Tidak akan mungkin dia akan selaras dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadihum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa ma'ahum aina ma kanu." Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Kita nukilkan dari Ibnu Katsir rahimahullah. Apakah hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memaknai ma'iyatullah di sini ilmu, atau banyak para ulama? Ternyata banyak para ulama. Jadi puding saya nasihatkan buat antum, kalau antum ingin mentahdzir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau merendahkan, menyudutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah karena beliau memahami akidah seperti ini, maka tafsir semua para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ada yang sisa. Jangan sisakan. Semua ente bantah. Ibnu Katsir, At-Tabari, As-Sa'di, ulama-ulama yang lainnya, Ibnu Hajar Asqalani, Imam An-Nawawi, hajar semua. Jangan cuma satu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ente jangan tanggung-tanggung sekalian ente menghajar semua para ulama yang berakidah seperti ini. Baik. Ibnu Katsir mengatakan, wa anni biqaulihi huwa rabi'uhum, adapun yang saya maksudkan firman Allah dan dia yang keempatnya, dari tidaklah tiga orang itu berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya, bimakna annahu musyahiduhum bi'ilmihi. Maksudnya di sini Allah menyaksikan dengan ilmunya mereka yang ketiga ini yang berbisik-bisik. Bukan Allah di situ, bro. Bukan zatnya Allah di situ. Apakah Allah duduk bersama dengan tiga orang ini kemudian mendengarkan seperti ini? La ya. Tetapi dengan ilmunya Allah. Allah di atas langit, tapi Allah mengetahui yang ketiga itu. Ini subhanallah ikhwan.
kalau ente ya mentakwilkan ayat ini dengan takwil-takwil yang menyimpang, atau ente mengatakan oh Salafi Wahabi itu tidak konsisten, yang keempat di situ siapa di situ ya, yang seharusnya mereka mengatakan Allah itu duduk di situ mendengarkan, menguping, ini menghinakan Allah Jalla Jalaluhu. Makanya ikhwan, tidaklah antum berpemahaman Asy'ari yang menggunakan akal dalam memahami firman-firman Allah, kecuali ente akan bingung sendiri dan akan mendapatkan kebuntuan, tidak akan mendapatkan pencerahan dan tumaknina di dalam mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah simple. Kita mengimani Allah di atas langit, di atas arsy sesuai dengan nama dan sifat Allah yang Allah datangkan dalam Quran dan Sunnah. Selesai urusan. Dan kita mengimani bahwasanya Allah Maha mengetahui kita dimanapun kita berada, dan Allah Maha mengetahui yang zahir maupun batin, yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik. Begitu pula wa qala Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibi, ketika Nabi SAW berkata kepada saudaranya, sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan pernah kau bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Qala Ibnu Abbas, ini tafsirannya. Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Abbas? Jadi kalau kita tadi sebutkan para ulama, sekarang kita menyebutkan tafsirnya sahabat Nabi SAW yang merupakan di antara sahabat Nabi SAW yang sangat berilmu, yang memahami Quran dan Sunnah SAW. Abdullah bin Abbas mengatakan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, mu'inuna, yaitu Allah menolong kita. Tidak ada tafsiran yang lain yang zaman tertentu, tidak mentakwilkan. Bukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang tidak konsisten, ente tidak sampai ilmunya. Tidak sampai ilmunya ente ikhwan. Subhanallah. Baik. Wa qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Qala kalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, sekali-kali tidak, fadhhaba bi ayatina, pergilah kalian berdua kepada Firaun dengan ayat-ayat kami, inna ma'akum mustami'un, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'akum, bersama dengan kalian, mustami'un, dan Allah Subhanahu, dan aku Maha mendengar. Baik. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala la takhafa innani ma'akum asma' wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa dan Harun, la takhafa, janganlah kalian berdua itu takut, innani ma'akum, karena sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan kalian, asma' wa ara, saya mendengar dan saya melihat. Apa makna di sini? Wa qala al-Qurtubi, innani ma'akuma yuridu bin nasri wal ma'una wal qudrah ala fir'aun. Maksudnya di sini adalah, di sini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam firman ini adalah Allah menolong, kemudian menguatkan, membantu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pasukannya, kekuatannya untuk mengalahkan Firaun. Jadi tidak ada yang tidak konsisten di sini. Yang tidak konsisten itu ente filsafat Asy'ari, semuanya dicampur aduk, jadi gaduh-gaduh. Baik. Ini dari Quran. Sekarang kita datangkan dari hadis Nabi SAW. Ini banyak sekali ikhwan. Ini tidak cukup satu hari kalau kita mau jelaskan tentang pembahasan yang seperti ini, yaitu ma'iyatullah. Yang seharusnya mukmin itu sudah selesai penjelasannya. Ini akidah yang kita sudah bahas di pondasi-pondasi dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, namun dia tidak paham yang seperti ini, ma'iyatullah, zatnya Allah berada di atas langit, dan ma'iyatullah bersama dengan hambanya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hambanya, Allah meliputi hambanya, maka dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada sesuatu yang menyimpan di dalam dirinya yang kemudian dia mengaku-ngaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah. An Abi Hurairah, kita bacakan hadisnya, di antaranya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza taqarrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya aku tergantung dengan prasangka hambaku. Baik, wa ana ma'ahu idza taqarrani, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Baik, kata taqarru di sini, apa maksudnya? Baik, dikatakan di sini rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari. Qala Al-Baydawi, berkata Al-Baydawi rahimahullah, Tuhfatul Abrar Syarh Masabi As-Sunnah. Ini antum bisa merujuk ke kitab ini. Jadi kalau antum bisa bertanya-tanya mana ini kitab yang didatangkan oleh Ustaz Malik, ini kitabnya ini saya bacakan buat antum, Tuhfatul Abrar Syarh Masabi As-Sunnah. Wa qawlu wa ana ma'ahu idza dzakarani, perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersamanya apabila dia mengingatku, ay bitaufiqi wal ma'una, yaitu Allah memberikan taufik kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Ya. Dan tafsiran-tafsiran seperti ini bukan takwil.
Ya, makanya ikhwatal iman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama, baca kitab para ulama, ya memang ulama-ulama rabbaniyun, ulama-ulama yang kredibilitas, yang kapasitasnya tidak diragukan lagi, bukan ulamanya Asy'ari, bukan ulamanya Sufi. Ya memang kalau ente baca kitabnya mereka tidak akan pernah nyambung ini. Ya, selalu ta'arud, selalu akan saling bertentangan. Tidak akan pernah saling kemudian saling bersejalan atau bersinergi. Baik. Begitu pula waqala Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan, baik, fi Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari, qaulihi, firman Allah Subhanahu wa perkataan wa ana ma'ahu idza dzakarani ay bi'ilmi wa huwa ka qauli innani ma'akum asma'u. Yaitu yang dimaksudkan di sini perkataan seperti ini adalah yaitu ilmuku, aku mengetahui, aku bersama dengan kalian dengan ilmuku. Allah meliputi kita dengan ilmunya. Baik. Baik, khulasannya ini banyak sekali ikhwan. Kalau Anda sebutkan satu persatu Anda tidak akan mungkin bisa sanggup mendengarnya. Ini sudah di menit yang ke-21. Baik. Intinya adalah ma'iyatullah ini dua. Ada ma'iyatul am wal mutlak, atau ada ma'iyatul al-khas. Disebutkan oleh para ulama. Ma'iyatullah, ilmunya Allah, bersamanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya, dengan ilmunya, dengan pertolongannya, dengan kekuatannya, dengan ma'unahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua. Ada yang secara mutlak, secara umum, itu meliputi orang beriman, orang kafir, siapapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, ma'iyatullah al-khas lil 'abdihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala, bersamanya Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, itu secara khusus. Dan dua perkara ini memberikan efek yang sangat luar biasa di dalam kehidupan manusia. Baik. Kita anggap selesai. Jadi bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang apa namanya, yang tidak konsisten, tapi ente yang tidak sampai ilmunya. Ya, tidak sampai ilmunya. Makanya kenapa kita katakan bahasanya orang yang merendahkan para ulama itu tidak ada harga dirinya, karena dia sama pada hakikatnya dia menampakkan kebodohannya, ya, menampakkan ketidakpahamnya, dia nggak paham dia. Tapi kemudian yang kedua, kita buktikan ketidakpahamnya si Udin adalah sifat nasyun. Dia mensifatkan Allah Subhanahu wa taala, kalau nasyun ini kalau kita tidak takwilkan, maka apa namanya, kadarnya adalah kita mensifatkan Allah lupa. Seperti ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, kita uraikan di sini, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ketika seorang hamba mengatakan Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah kau hukum kami, in nasina aw akhtana, apabila kami lupa atau kami keliru atau salah, terjatuh dalam sebuah kekeliruan atau kesalahan. Baik. Adapun yang dimaksud dengan nasyun adalah adzuhul an syai'in ma'lum, yaitu luputnya seseorang dengan sesuatu yang dia sudah ketahui. Artinya dia lupa. Baik. Walaqad ahana ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Ini juga firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Innama ana basyarun kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni." Sesungguhnya aku adalah hanyalah manusia biasa. Saya kadang juga lupa. Apabila saya lupa maka ingatkan aku. Maka makna nasya di sini, makna secara lughawi adalah makna yang Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki. Ya. Dari makna nasya di sini ada dua. Makna secara lupa dan makna secara tark atau meninggalkan. Ini kita akan bahas. Baik. Adapun makna yang seperti ini, lupa itu tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersih atau tidak memiliki sifat yang seperti ini. Dan siapa yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala itu lupa, maka dia kufur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Baik. Memahami makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lupa di sini. Yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah makna di sini adalah meninggalkan. Jadi ini tafsirannya. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwasanya kalau orang tidak paham dengan sesuatu maka coba belajar dulu, mendalami dulu bahasa Arab. Jadi makna nasya di sini ada dua maknanya, yaitu makna secara lupa dan makna secara tark atau meninggalkan. Dan Allah firmankan di sini maknanya adalah meninggalkan. Allah tinggalkan mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka melupakan apa yang kami perintahkan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu segala sesuatunya. Artinya mereka lupa beribadah kepada Allah. Ini disebutkan tentang orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rezeki buat mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabut mereka sekonyong-konyongnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum." Yang semakna dengan ayat yang disebutkan tadi, "Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza." Fadzuqu,
maka rasakanlah azab yang kalian dahulu melupakan kewajiban kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Kemudian Allah katakan, "Hadza inna nasinakum." Dan hari ini kami lupakan kalian. Makna lupa di sini bukan makna secara lupa ingatan, tetapi makna lupa di sini adalah makna meninggalkan. Makna meninggalkan. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun." Mereka lupa Allah dan Allah pun melupakan mereka. Makna lupa di sini apa? Bukan berarti Allah hilang ingatan, tetapi Allah Jalla Jalaluhu meninggalkan mereka. Jadi ini hanya secuil kejahilaan, kebodohan, ketidakjelasan ilmu udin, tidak mendalamnya bahasa Arabnya, sehingga mudah mengatakan ini, mengatakan itu karena tidak ada ilmu. Dan semakin dia berbicara, saya sudah sering ingatkan, semakin dia berbicara, semakin dia banyak kesalahan dan kekeliruannya. Jadi dua perkara ini perkara simpel sebenarnya, tetapi dibuat ribet si Udin, dan kemudian mengaitkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akhirnya apa? Jadi buat kita semuanya semakin nampak kebodohannya si Udin. Ya, semakin nampak bahwa dia tidak paham ma'iyatullah, pembahasan ma'iyatullah dan pembahasan nasyun di sini. Dan ini sudah dijelaskan para ulama dari zaman ke zaman. Dan semuanya tidak ada yang satu sama yang lainnya saling bertabrakan, satu sama yang lainnya saling kontradiktif. Tetapi hanya otak yang bermasalah sehingga tidak memahami pembahasan seperti itu. Demikianlah jamaah rahmatullah, ini kalau kita mau bahas panjang sekali makna ma'iyah dan makna nasyun. Apakah Allah Subhanahu wa taala maknanya di situ firman-Nya adalah lupa, padahal tafsirannya ini ditafsirkan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Dan subhanallah, masya Allah jamaah rahmatullah, kalau antum kembali kepada tafsiran yang benar, maka antum tidak akan pernah mendapatkan kontradiktif dalam pembahasan akidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kecuali ada beberapa segelintir orang yang memang di dalam dirinya ada syubhat dan di dalam hatinya ada penyakit kebencian terhadap dakwah yang mulia ini, sehingga mereka terjatuh dalam kesesatan, terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah yang berkaitan dengan akidah maupun amaliyah. Kafa bihadza, kita cukupkan demikian. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Istiqomah di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun banyak debu-debu syubhat yang akan merusak akidah kita, maka kita singkirkan dengan mudahnya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.